nanti kita lihat lagi nanti ya kan. Yang penting kalian bisa catat. Iya. Kalian bisa catat bahwa kertas kalian catat gitu ya. Nanti bisa di-share-kan gitu ya. Betul. Kadang-kala tuh perlu dicatat loh. Jadi kita tuh cuma ingat sekarang gitu ya. Besok udah lupa. Betul. Gitu. Jadi maka suaranya direkam saja. Oh boleh. Suaranya oke. Jangan suara yang lain ya, tapi apa suaranya? Oh sorry, mungkin nanti ini kita ada rekaman sih ya. Jadi nanti dari pihak kita yang rekam, ya kan ya. Oh nanti, ada ya. Dari pihak kita yang rekam, nanti kalian bisa tunggu aja. Oke. Kita bisa post nanti di seluruh dunia. Sampai seluruh dunia mengetahui ya. Dunia, Oke, jangan lupa juga ajak teman-teman kalian untuk join, untuk follow IG-nya Bipromanya. Akan ada banyak info di sana. Iya. Dan juga setiap Sabtu kita akan membagikan gitu ya. Ada sharing-sharing juga gitu ya dari gembala, dari leader. Jadi kalian terus pantengin aja IG-nya Bipromanya. Aku yakin semua di sini sudah follow juga kok IG-nya dari ini ya Bipromanya. Oke. 19.30. Saatnya. Are you ready? Yes. Oke. Yuk. Shalom semuanya. Kita akan mulai acara ini. Sudah siapkan? Oke. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Oke. Ya, kita satu hati dalam doa. Saya pimpin secara Kristiani. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, berkat-Mu hari ini Tuhan. Kalau kami bisa berkumpul di Zoom ini Tuhan untuk kami belajar banyak hal Tuhan tentang pasangan hidup Tuhan bersama Pak Ishak Tulus Tuhan. Tolong Tuhan berikan kami hati yang lemah lembut untuk kami dapat bisa menerima dan melakukannya sesuai firman-Mu. Lebih lagi Tuhan, Kau sertai Pak Ishak Tulus Tuhan, Pak Urabi hamba-Mu, dalam apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan. Kau sertai acara ini hingga sampai akhir Tuhan, hanya Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Nah, untuk di awalnya, saya persilakan untuk Pak Ishak Tulus untuk menyampaikan beberapa ribuan kata, gitu kan ya, selama berapa menit. Karena bukan 1-2 kata, kan ya. Kan? Pak Ishak Tulus, dipersilakan. Silakan, yang lainnya silakan mute ya. Di-mute ya. Kita akan mendengarkan dari Pak Ishak Tulus, nanti bisa sambil kasih pertanyaan melalui chat. Ya. Oke. Silakan Pak Ishak Tulus. Oke, salam, selamat malam. Semua baik-baik, boleh angkat jempolnya, puji Tuhan. Ya, selamat kita berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Setelah 4 bulan lebih ya, kita semua terkurung. Iya. Tapi saya percaya begini, berita firman Tuhan nggak akan terkurung. Amin. Betul. Saya di rumah, tapi saya setiap minggu 2-3 kali pasti ada acara seperti ini. Dan nanti saya lupa tanggal berapa, saya juga melayani. Bisa didengar suara saya? Boleh diangkat jempolnya? Bisa. Oke, ya. Saya mendengar dari Pastor Bambang Wijaya dari Bandung. Menurut survei setelah pandemik ini, terus kemudian stay at home, itu kekerasan rumah tangga meningkat. KDRT meningkat. Mungkin karena begini ya, selama ini kan suami bekerja, istri di rumah. Sore baru ketemu. Atau istri yang kerja, suami di rumah. Sore baru ketemu. Atau dua-duanya kerja, sore baru ketemu. Nah sekarang 1 hari 24 jam bersama pasangan. Ternyata itu nggak mudah ya. Yang terjadi malah ada peningkatan kekerasan dalam rumah tangga. Ditambah lagi anak-anak sekolah juga di rumah. Nah itu tambah rumit juga ya. Tambah persoalan. Semua dikerjakan dari rumah. Tapi ini adalah sebuah realita yang kita harus hadapi dan kita harus menang dengan situasi dan percayalah setelah pandemik ini lewat maka pemulihan pasti terjadi. Amin. Sebenarnya sekarang ini memang menurut saya yang saya tangkap bahwa Tuhan sedang membuat kegerakan di rumah tangga, karena kalau setiap rumah tangga terjadi kegerakan, maka gereja pasti akan meledak luar biasa, terjadi mujizat, terjadi tanda-tanda heran, karena dipersiapkan dari rumah-rumah. Dan malam hari ini kita akan bicara apa sih yang harus dipersiapkan sebelum dan sesudah pernikahan.
Ini penting kita tahu. Dan supaya kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya, maka kita harus tahu artinya pernikahan itu apa. Mari kita sama-sama membuka di dalam Maleakhi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 sampai ayat 16. Saya ulangi sekali lagi. Maleakhi pasal 2 ayat 14 sampai 16. Tadi saya kirim materi, nanti kalau misalnya bisa ditampilkan ya. Oke, saya bacakan dulu Maleakhi pasal yang kedua ayat 14 sampai 16. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dan saudara-saudara, kita melihat bahwa ayat 14 itu, di situ ada tertulis ya, istri itu adalah istri seperjanjianmu. Jadi pernikahan itu adalah kita harus tahu supaya kita bisa mempersiapkan apa, khususnya yang belum nikah, supaya persiapannya matang. Yang sudah nikah ini buat koreksi ya, yang belum nikah ini persiapan ya. Nah, mempersiapkannya kita harus tahu pernikahan itu apa. Pernikahan itu adalah sebuah perjanjian kudus ya. Saya ulangi sekali lagi ayat 14 ya. Pernikahan itu adalah sebuah perjanjian kudus yang dimeteraikan oleh kuasa namanya, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun dengan cara apapun. Jadi saudara, nikah itu adalah sebuah perjanjian, dan perjanjian di sini nggak main-main karena suami terhadap istri dan terhadap Tuhan, istri terhadap suami juga terhadap Tuhan, kira-kira begitu. Jadi perjanjian yang dimeteraikan oleh kuasa namanya. Kok bisa? Ya, karena kita pada waktu dinikahkan itu adalah demi nama Bapa, anak laki-laki dan Roh Kudus, itu meterainya ya. Dan perjanjian ini adalah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan, digagalkan oleh siapapun dengan cara apapun. Kira-kira begitu. Nah, kemudian isi perjanjiannya apa? Nah, ini isi perjanjiannya, mari kita lihat ayat yang ke-14. 16. Ayat 16 itu isi perjanjiannya, dan ini tidak boleh diingkari ya. Ada 3 isi perjanjian nikah. Yang pertama adalah begini. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Nah, yang pertama, isi janji nikah kita itu adalah tanpa perceraian. Jadi Anda yang belum nikah, Anda harus betul-betul berpikir, bergumul, bertanya sama Tuhan, lalu terus membangun hubungan dengan Tuhan sampai nanti ketika Anda nikah, Anda siap untuk tidak cerai. Ya. Dan Anda yang sudah nikah, sehebat apapun Anda bertengkar, ya, serumit apapun Anda hubungan suami istri, jangan pernah mengatakan kata-kata cerai, karena itu kutuk, ya. Itu sumbernya adalah neraka, bukan surga, ya. Dan serumit apapun jangan pernah berpikir cerai, apalagi melakukan. Ingat ya, bahwa pernikahan kita janjinya yang pertama adalah tanpa perceraian, ya. Yang lebih gawat itu nggak cerai tapi rasa cerai, ya. Masih serumah tapi nggak rasa damai, nggak rasa sukacita, ya. Makanya pernikahan itu harus terus dibangun, ya. Lalu kemudian yang kedua isi perjanjian nikah kita, yang kedua adalah juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Yang kedua, pernikahan itu perjanjian, dan janji yang kedua adalah tanpa kekerasan. Kekerasan di sini bukan hanya fisik, tapi sampai kepada verbal. Jadi tidak boleh bicara kasar terhadap pasangan.
ya. Tidak boleh bicara kasar dan bicara tidak sopan, bicara kurang ajar terhadap pasangan. Karena apa? Ini adalah perjanjian nikah. Itu. Ya sudah ada yang nulis bahwa rumah tangga itu memang hal yang paling rumit, ya. Makanya kita butuh firman. Nanti kita akan share bersama-sama, ya. Yang ketiga, isi perjanjian nikah. Yang ketiga, ayat 16 bagian terakhir, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Yang ketiga, tidak boleh ada pengkhianatan, tidak boleh main-main di luar, tidak boleh selingkuh. Intinya harus setia kepada pasangan sampai mati, sampai habis, sampai kita masuk liang kubur, ya, gitu. Nah, oleh sebab itu, karena nikah itu kudus, nikah itu sebuah perjanjian, nikah itu komitmen, maka yang perlu dipersiapkan, yang belum dan yang sudah, mari kita koreksi yang sudah, ya. Yang perlu dipersiapkan 3 hal penting, yaitu yang pertama, sepakat menjaga kekudusan. Saya ulangi sekali lagi. Calon suami istri yang masih pacaran, yang masih tunangan, apalagi PDKT, ya, jangan terjun bebas, ya. Kalau Anda pacaran gayanya habis-habisan, maka begitu nikah Anda habis beneran, ya. Ingat bahwa pernikahan itu kudus, maka kalau pacaran harus menjaga kekudusan. Kenapa? Karena ada resiko serius pelanggaran kekudusan pranikah. Saya ulangi sekali lagi. Ada resiko serius pelanggaran kekudusan pranikah. Jangan dianggap begini, ya. Karena nikah itu bukan karena menyelesaikan karena sudah dinodai atau sudah hamil duluan lalu nikah, itu bukan penyelesaian. Lebih baik kalau Anda betul-betul nggak siap, lebih baik jangan nikah. Lebih baik punya anak, nggak punya bapak, dan nanti masih bisa nikah daripada Anda nikah masuk neraka, maksudnya situasi rumah tanggamu kayak neraka, dan nanti nggak bisa nikah lagi. Ya, gitu. Jadi harus kekudusan itu dijaga. Apa sih ukuran kekudusan itu? Ya kekudusan itu hidupmu disesuaikan dengan firman Tuhan. Jangan melanggar seks, jangan melanggar yang hati-hati, ya. Ciuman itu adalah awal dari semuanya. Nanti kalau sudah ciuman, pipi, terus kemudian lanjut ke bibir, nah kemudian yang lain-lain dan yang lain-lain. Hati-hati, ya, hati-hati. Karena apa? Kekudusan pranikah itu kalau dilanggar risikonya ada 2. 1, akan terjadi kebocoran. Kenapa? Karena gini, nikah itu produk surga. Nikah itu produk tangan Tuhan sendiri, nggak ada intervensi manusia. Dibuat Tuhan itu kudus, seperti kado, anugerah, kita nggak ikut campur tangan, kayak kita diberi aja pernikahan itu, ya. Kayak kado, dan kado itu yang membungkus Tuhan, modelnya Tuhan, keindahannya juga Tuhan yang memberi aksesorisnya, tapi salahnya itu sebelum waktunya juga, waktunya memberikan kado nikah itu juga Tuhan, tapi salahnya itu sebelum waktunya kita sudah rebut dulu, pacarannya gaya bebas, ya. Diobok-obok badannya, diobok-obok. Nah itu kayak kado yang disayat-sayat begitu. Jadi begitu tangan pendeta dilepas memberkati pernikahan Anda, berkat turun, tapi kata orang Surabaya itu brojol terus, nggak bisa bertahan. Kenapa? Makanya perhatikan baik-baik. Karena terjadi luka tadi itu, kebocoran. Makanya kita harus jaga kekudusan. Anda yang sudah pacaran, masih pacaran maksud saya, jaga kekudusan, ya. Kalau seandainya sudah kebablasan, Anda mesti perlu konseling. Karena gini, akan terjadi kebocoran selama ini nggak diselesaikan. Kapan menyelesaikannya? Anda mesti punya konselor, konseling, mengakui apa adanya, dibuka, terus didoakan. Ya. Karena kalau nggak selesai, itu akan bocor terus. Yang kedua, resikonya adalah siklusnya tidak berhenti. Jadi kalau Anda nikah karena hamil duluan, kemungkinan besar anakmu juga lakukan hal yang sama. Kalau Anda melanggar kekudusan pranikah, kemungkinan anakmu, cucumu juga melakukan itu. Jadi itu resiko kedua.
Nah, kemudian persiapan yang ketiga. Yang pertama tadi sepakat menjaga kekudusan. Ini harus sepakat loh ya, saling menjaga. Satu lemah, satu mengingatkan. Gitu, kira-kira begitu. Termasuk kalau rumah tangga, kalau sudah berumah tangga, menjaga kekudusan itu harus ya. Nggak boleh selingkuh, nggak boleh main di luar. Itu sudah melanggar kekudusan. Ingat ya, orang selingkuh itu mencemarkan dirinya, mencemarkan pasangannya, mencemarkan nama Tuhan, ya, terus kemudian mencemarkan keluarganya sendiri, mencemarkan keluarganya pasangannya selingkuh tadi itu, terus mencemarkan gerejanya. Jadi banyak yang dicemarkan. Ingat ya, pernikahan itu adalah perjanjian kudus dan kudusnya itu adalah sekudus penciptanya. Sekudus penciptanya. Jadi kalau Anda menodai pernikahan, Anda menodai pacarmu, Anda sama dengan menodai nama Tuhan sendiri. Kira-kira begitu. Hati-hati, ini penting, serius. Ya, itu nggak gampang. Lalu kemudian yang kedua sepakat bertumbuh bersama dalam karakter Kristus. Bukan hanya rajin ke gereja, bukan hanya rajin melayani, tapi pasangan suami istri dan calon pasangan harus berani sepakat bertumbuh dalam karakter Kristus. Ya, dua-duanya bertumbuh, suami bertumbuh, istri juga bertumbuh. Calon suami bertumbuh, calon istri juga bertumbuh. Kenapa? Karena begini, Maleakhi pasal 2 ayat 15 tadi, itu visi pernikahan. Ya. Visinya pernikahan itu begini, apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi Tuhan menciptakan pernikahan itu, visi besarnya hanya satu. Visi besarnya hanya satu, melahirkan generasi ilahi. Nah, bagaimana bisa lahir anak-anak ilahi? Ya bapaknya harus punya karakter ilahi. Terus istrinya harus punya karakter ilahi. Kalau suami istri karakternya ilahi, anak-anaknya kemungkinan besar karakternya ilahi. Lah kalau bapaknya gendruwo, mamanya kuntilanak, anaknya pasti tuyul semua. Itu ya. Jadi Anda yang masih pacaran juga mesti sepakat loh ya. Jangan hanya rajin ke gereja, tapi kemudian Anda mesti bertumbuh dalam karakter Kristus. Karakter Kristus itu seperti apa sih? Nanti Anda baca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua, karakter dasar Kristus itu ada 4. Ya. 1, ayat itu berkata begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling mengasihi. Jadi kalau saya boleh pakai kata selalu, karakter Kristus itu begini, selalu rendah hati. Jadi rendah hati itu nggak boleh kadang-kadang, harus selalu. Dan rendah hati terhadap suami itu susah. Rendah hati terhadap istri itu susah. Banyakan orang menjaga gengsinya, menjaga ego, main egonya sendiri. Kita mesti belajar, suami rendah hati terhadap istri, istri rendah hati terhadap suami. Kalau ini terjadi, maka kemungkinan bertengkar itu tipis. Karena apa? Oh, dua-duanya rendah hati kok. Lah kalau masih pacaran aja udah sombong, ya nanti nikah juga babak belur itu. Mesti mulai belajar rendah hati. Yang kedua, selalu lemah lembut. Nah, selalu lemah lembut. Lemah lembut itu adalah kemampuan untuk menghadapi orang. Jadi kalau suami lemah lembut, dia bisa menghadapi istri yang model apa saja. Ya, kalau istri lemah lembut, bisa menghadapi suami model apa saja. Dan kalau dua-duanya lemah lembut, rumah tangga pasti bahagia. Salah satu aja lemah lembut, pasti masih ada di pemulihan. Nanti lama-lama satunya pasti keikut gitu. Terus kemudian berikutnya selalu sabar. Yang ketiga selalu sabar. Nah, sabar itu adalah kemampuan untuk menghadapi situasi. Bedanya itu ya. Kalau lemah lembut kemampuan untuk menghadapi orang, tapi kalau sabar adalah kemampuan untuk menghadapi situasi. Nah, situasi pandemi sekarang ini dan goncangnya ekonomi, kita butuh dua-duanya, ya. Gitu. Lalu kemudian yang keempat, selalu menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Ini real ya. Suami bantu istri, istri bantu suami. Jangan satu jadi bos, nggak boleh. Harus dua-duanya saling, ya. Oke, kita kembali kepada apa yang kita bicarakan. Yang ketiga sekarang, yang kedua sepakat bertumbuh bersama dalam karakter Kristus. Yang ketiga, berani melihat di balik yang terlihat mata. Nah, ini real ini.
Ini paling sulit ya. Anda suami istri harus berani melihat di balik yang tidak terlihat, di balik yang terlihat mata. Apalagi Anda yang masih pacaran loh ya. Pacaran itu seringkali matanya gimana ya? Sebenarnya picek yang enggak, buta yang enggak sebenarnya. Tapi enggak berani melihat di balik yang terlihat mata. Pokoknya yang penting ganteng, ayu, ya bahenol, montok, ya udah Anda kesengsem. Begitu nikah, ternyata yang Anda nikahin bukan montok tapi kuda nil. Gigit Anda ya kan? Nah, maksudnya gini loh. Yang di balik yang terlihat itu begini. Anda mesti mumpung masih pacaran belajar belak-belakan, terbuka, benar-benar totalitas terbukanya. Nah, terbukanya sampai apa? Coba Anda yang masih pacaran, yang belum nikah, Anda mulai terbuka begini. Karena hidup ini kan sebenarnya mengulangi masa kecil aja. Gitu. Nah, saya pernah persoalan lama sama istri. 12 tahun kami benar-benar hidup dalam neraka. 3 tahun bahagia, 12 tahun babak belur. Ya kan? Nah, setelah kami mulai belajar terbuka gitu ya. Nih, perhatikan. Saya kasih contoh caranya terbuka. Saya buka dulu hidup saya supaya istriku melihat di balik yang dia tidak, di balik yang dia lihat terhadap saya. Kan lihatnya saya itu saya pendeta. Terus kemudian dia jatuh cinta sama saya itu karena nama, saya Ishak Tulus, dia Ribka. Jadi pas banget, ya kan? Terus kemudian kedua, karena saya ini, kata dia kalau khotbah lucu, jadi dia jatuh cinta itu melihatnya itu gitu. Ternyata gantengnya itu ya mungkin nggak ada memang ya kan. Itu. Nah, setelah saya lihat istri saya itu hitam manis, terus kemudian pinter main musik, ya kan? Terus kalau pimpin pujian bagus. Nah, itu yang saya lihat. Makanya begini, jangan tertipu dengan pelayanan loh. Orang yang melayani belum tentu bisa membahagiakan Anda loh. Yang bikin susah banyak, ya kan? Sudah ada contoh, ya kan? Makanya jangan lihat, kita harus mampu melihat di balik itu. Cara apa sih yang harus kita lihat? Nah, saya mulai telusuri istriku ke belakang, ya ke belakang. Nah, ternyata istriku itu masa kecilnya begini. Papanya itu kerasnya luar biasa. Jadi karena dia diperlakukan keras, istriku terbentuknya keras juga. Nah, gitu. Karena dia punya, maaf ya, saya buka aja dan ini sudah biasa dibuka sama saya sama istri saya karena supaya jadi berkat ya. Mertua saya itu pendeta, tapi jatuh dalam dosa dengan pengerja sendiri. Istriku kepahitan di situ, kepahitan. Nah, orang yang kepahitan itu pasti akan melukai suaminya. Istri yang pahit pasti akan melukai suaminya ya. Jadi itu yang perlu ditelusuri itu dua hal sebenarnya. Hatinya utuh nggak? Luka nggak? Karena apa? Kalau hatinya luka, dia pasti akan melukai. Terus yang kedua yang perlu Anda tahu adalah gambar diri. Gambar dirinya gimana? Karena gini, kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh itu beda. Nah, yang saya mau sampaikan adalah kebutuhan jiwa. Kebutuhan jiwa kita itu satu, dikasihi. Nah, kalau anak dari kecil nggak dapat kasih sayang, jangan harap dia bisa mengasihi. Ini perlu dipulihkan, perlu seorang konselor, perlu hamba Tuhan, perlu dibimbing gitu. Terus kemudian yang kedua dikasihi, terus kemudian dihargai. Nah, yang nggak pernah dihargai, ini juga nggak pernah bisa menghargai pasangannya, pasti akan meremehkan juga. Nah itu, kita harus berani melihat di balik itu. Lalu yang ketiga dipercaya. Dia pernah nggak dipercaya, didelegasi gitu. Karena apa? Orang yang nggak pernah dipercaya, dia nggak bisa percaya dan dia juga nggak bisa mempercayakan orang. Akhirnya cemburuan, protektif, dan lain sebagainya. Begitu. Kira-kira ini yang saya sampaikan 3 hal ini dan mari kita bahas bersama-sama supaya kalau sharing saya rasa akan lebih mantap Anda mendapatkannya. Ingat ya, jadi 3 hal penting, sepakat hidup dalam kekudusan, ya, sepakat menjaga kekudusan. Lalu sepakat bertumbuh bersama dalam karakter Kristus, lalu berani melihat di balik yang terlihat. Jadi Anda jangan melihat pacarmu ganteng aja, karena di dalamnya Anda belum tahu. Jangan lihat dia kaya, karena di baliknya Anda belum tahu. Jangan lihat pasanganmu, calon istrimu cantik, molek, ya kan, bibirnya tipis, nggak domble, ya kan. Hati-hati, Anda bisa luka karena bibir tipis itu, apalagi yang domble, ya kan.
Itu. Jadi Bingung nih. lihatlah di balik yang tidak terlihat ya, di balik yang kelihatan itu gitu. Oke, host, saya kembalikan. Silahkan. Oke, luar biasa. Aduh, mulai panas ini kayaknya ini. Tepuk tangan semua dulu buat Tuhan. Yuk, mari kita tepuk tangan dulu. Haleluya. Kita kayak dibukakan gitu ya. Luar biasa. Artinya karakter ilahi seperti ini. Kan memang tadi saya tuh nyatet banget tentang kita pernikahan itu menghasilkan keturunan ilahi. Iya. Gimana punya keturunan ilahi kalau sang calon papa dan sang calon mama ini nggak punya karakter ilahi? Betul sekali. Tertemplak sekali ya, padahal. Jadi nggak semudah itu kan. Banyak hal yang harus dipersiapkan. Betul. Iya. Nah, kita ini mau buka kolom pertanyaan ya. Sebelum itu kita akan bacakan pengumuman. Sedikit pengumuman, oke kan? Nah, kita akan mungkin akan kita tampilkan di slide juga. Ya, bisa kita lihat di slide sebelumnya. Teman-teman, dan ini wow banget ya, 78 orang sudah join. Wow, luar biasa. Thank you yang sudah join. Nah, ini aku ingin sampaikan ada beberapa pengumuman tentang selain acara kita malam hari ini, kita ada banyak acara juga di bulan Agustus ini yang seru-seru gitu ya. Okay. Yang pertamanya besok. Ya, besok ya. Tanggal 8 hari Sabtu jam 7 malam. Ini program IG Live kita dan temanya adalah Excellent Leadership. Oke. Pemilik dan pengelola dan narasumbernya ada Pak Pendeta Wigan Sugandi. Jadi kalian di sini pun juga bisa banyak tanya-tanya mengenai apa sih konsep pemilik dan konsep pengelola itu menurut firman Tuhan ya. Lanjut kita juga ada acara yang lain yaitu kita selama bulan Agustus yang pertama tanggal 15 nanti kita akan ada Change Passion to Impact ya. With Mira Prayoga. Ya ampun. Kepleset di Mira Prayoga ini kalian tahu kan ya, seorang worship leader di Gereja Betani. Nah, bagaimana mengubah passion itu menjadi impact. Nah, apalagi di masa pandemi kayak gini ya, nggak bisa ke gereja, nggak bisa pelayanan dan yang lainnya. Terus tetap menjadi impact. Nah, ini juga sama, kita ada program juga tanggal 21 Agustus 2 Jumat lagi, yaitu temanya Only. Yo, ya kan mesti nyanyi kan, dengan Pak Ishak Tulus pastinya. Tapi ini untuk lanjutannya ya. Ini lebih ke yang couple ya. Lebih ke yang couple-nya ya. Ini kan sudah ke single persiapan. Nah, nantinya ini lebih ke fokus ke pernikahan dan lain-lain gitu kan ya. Nah, terus tanggal 28-nya hari Jumat kita ada program TikTok juga yaitu dengan tema sulitnya melakukan rebranding. Nah, ini seputar pemilik ini ya, Sedap Soro. Oh ya, betul sekali. Dan juga brand-brand yang banyak yang dia lakukan terutama untuk melakukan rebranding. Nah, ini seru juga tanggal 28 Agustus tapi hari Jumat jam 7 malam. Dan yang paling penting juga setiap Sabtu pagi kita ngapain? Olahraga. Oke. Ini spesial loh ya. Spesial banget loh ya. Jadi jarang juga di gereja itu kita kasih ini ya, kita akan ada acara olahraga. Nah, ini mungkin di rumah masing-masing kita olahraga bersama gitu ya. Di IG-nya Bipro Kosmanyar. Oke. Nah, kita akan membuka kolom pertanyaan. Jadi teman-teman, ini juga sudah ada yang mulai tanya, Pak, sudah mulai masuk. Sambil menunggu ada pertanyaan ya kan. Nanti kalian bisa kita akan mulai dari sebelum ini kita sudah masuk ribuan pertanyaan. Ya kan? Kita sambil nanti kita juga mulai membacakan ya. Mungkin dari saya dulu mungkin ya. Oke. Nah ini Pak Ishak Tulus. Nah ada pertanyaan ya. Menurut Pak Ishak Tulus memulai hubungan dengan Brondong gitu kan ya. Wow. Kok nama saya dipanggil ya? Kamu Yonatan. Menurut Pak Ishak Tulus memulai hubungan dengan Brondong, misalnya ya beda dia di bawah kita lah 2 tahun lebih muda atau mungkin lebih jauh gitu ya. Tapi mukanya sama gitu. Mukanya ada yang beda gitu ya, yang kotak bulat. Meskipun di bawah 5 tahun nggak kelihatan yang cewek lebih tua. Ya, imut-imut tetap imut-imut. Nah, apakah boleh atau bisa? Tapi orangnya dewasa kok. Karena pernah dengar kalau Tuhan menciptakan Adam ya dulu, jadi ya harus cowok lah lebih tua gitu kan, nggak boleh. Nah, menurut Pak Ishak Tulus bagaimana? Sorry Pak Ishak Tulus, suaranya nggak keluar. Oke. Suaranya sebentar Pak Ishak, suaranya belum keluar. Bisa minta tolong dari ini. Oke. Oh, sorry. Oke. Masalah umur sebenarnya nggak masalah. Mau wanitanya lebih tua, jauh lebih tua juga nggak masalah.
Saya punya pendeta yang membimbing saya itu suaminya lebih muda 13 tahun dan bahagia. Luar biasa, Merdeka. Itu kayaknya wanita yang sangat cerdas itu, luar biasa ya. Jadi nggak masalah, umur nggak usah dipersoalkan. Yang penting visinya sama, menghidupi nilai yang sama. Itu. Oke. Nah ini kalau bahas tentang visi ya, kita kaitkan lagi aja langsung ya kan. Ya. Nah visi, ada pertanyaan Anda? Nah, Apa itu ya? jadi apa? Pertanyaan saya. Ini visi, saya juga mau bahas yang ini ya. Ada pertanyaan dari Hana. Jadi kan tadi salah satunya kan kita benar-benar untuk menjaga kekudusan ya, sepakat menjaga kekudusan. Dia juga tanya, ada nggak sih batas-batas menjaga kekudusan dalam tata pranikah? Ya? Tadi kan mungkin secara detailnya seperti apa gitu ya yang boleh Pak Ishak sampaikan lagi. Oke, yang pasti batas besarnya adalah seks. Seks itu nggak boleh dilakukan sebelum nikah. Seks itu diciptakan hanya untuk pria dan wanita yang sudah nikah. Makanya diberikan kepada Adam dan Hawa, ya. Tidak pernah kepada Adam dan Edi. Maksudnya gini. Edi? Ada yang namanya Edi? Maksudnya begini, pria sama pria enggak, wanita sama wanita juga enggak. Tapi pria dan wanita yang sudah dinikahkan. Di luar itu dosa. Termasuk sebelum nikah sama setelah nikah. Kalau ada orang lain, itu dosa. Batas besarnya adalah itu. Seks, ya. Tapi begini, ya. Jangan sampai Anda membuka pintu dengan ciuman bibir. Itu lama-lama pasti ke sana. Percayalah pasti ke sana, ya. Lebih baik menjaga. Apalagi Anda yang nggak tahan. Dan guru saya mengatakan begini, pria yang jahat itu akan memberikan cintanya untuk mendapatkan seks. Dan wanita yang bodoh itu akan memberikan seks hanya untuk dicintai. Hati-hati ya, khususnya para wanita, karena hati-hati ya, karena yang jadi korban itu pasti wanita dalam hal ini ya. Wanita mesti betul-betul menjaga. Karena maaf bicara, isinya kepala pria itu kan cuma 2 aja. Boleh tanya host nanti ya. Isi kepala pria itu hanya 2 saja. Seks sama uang, itu aja. Nah makanya pria itu kalau nggak beres di uang, itu bisa-bisa nggak beres di seks juga. Itu kayak 2 sisi mata uang. Makanya pria harus hati-hati dalam 2 hal ini. Kalau Anda berhasil menjaga dua-duanya, Anda akan dijadikan besar sama Tuhan. Saya ulangi ya. Pria itu gini, komunikasi, seks, dan uang. Ini akan dipakai Tuhan untuk membesarkan pria. Tapi kalau nggak dijaga, akan dipakai setan untuk menghancurkan pria. Pria harus hebat di komunikasi, harus hebat di uang, harus hebat di seks. Maksudnya hebat itu bukan kekuatannya, tapi menjaganya. Kira-kira begitu. Oke, gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, thank you. Pak Ishak, langsung aja ya, saya mau nyambung ke visi ini kan ya. Kamu sudah jelaskan tentang visi cowok ke depan dan visi cewek ke depan ya. Kadang-kadang kita tuh agak bingung, Pak. Visi itu seperti apa sih, ya kan? Batasannya seperti apa? Apa harus dari ayat Alkitab atau gimana gitu kan ya? Banyak pasangan itu tuh yang tidak membahas tentang visi ke depan. Apakah itu penting atau enggak gitu kan? Yang penting cinta Tuhan. Oke, jos langsung ya kan? Ya, seperti itu. Kan perlu atau enggak sih Pak visi, dan visi itu seperti apa? Sambil nyambung yang keyakinan. Ya kan? Perlu banget. Bagaimana cara kita menyampaikan visi yang sudah dari Tuhan? Awal saat PGKT. Nah, jadi sambil penyampaiannya bagaimana gitu kan ya, ngobrol-ngobrolnya. Oke. Ya, itulah sebabnya poin 2 tadi yang saya sampaikan, pria dan wanita calon nikah atau yang sudah nikah itu harus sepakat bertumbuh dalam karakter Kristus. Amin. Dengan begitu nanti Tuhan akan kasih visi. Kalau visi besarnya pernikahan itu kan tadi itu melahirkan anak-anak ilahi, ya kan? Tapi setiap pasangan suami istri harusnya membuat visi itu. Dan saya sama istri saya, visi saya itu adalah Mazmur 128 itu. Itu. Bisa pakai ayat, bisa pakai satu perikop, yang penting keputusan berdua. Terus kemudian anak saya yang pertama, Theo dan Amel, suami istri, itu visinya dia teruskan visi saya, dia tangkap visi saya dan dia kembangkan.
Terus anak saya yang kedua, Kesia, suaminya Daniel, itu visinya adalah Mazmur 133. Orang yang hidup rukun, ya kan, dan bla 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 bla, Tuhan akan perintahkan berkat turun ke atasnya. Gitu. Kira-kira begitu. Dan visi kapan saja mungkin di tengah jalan itu boleh berubah. Kalau ternyata ada hal baru, boleh berubah visi ya. Tapi nilai yang tidak boleh berubah. Nilai itu apa? Nilai itu adalah yang kita putuskan. Yang kita putuskan bersama untuk kita hidupi suami istri. Gitu. Itu harus ada loh. Kalau nggak ada nanti Anda melanggar pasti. Kayak di saya itu, saya rumah tangga saya, anak-anak saya, nilai yang kami hidupi itu. Lain-lain orang pakai video HP. Bisa didengar? Bisa. Oke. Bisa. Oke. Nilai yang kami hidupi, yang pertama adalah setia. Yang kedua adalah mencintai. Yang ketiga adalah mengampuni. Yang keempat berkorban. Nah ini kita hidupi bersama-sama. Nah Anda mesti menetapkan nilai dalam rumah tangga. Kalau di kantor ada SOP, di gereja ada aturan, ya kan? Tapi dalam rumah tangga harus ada nilai. Kalau peraturan kan ditaruhnya di sini. Kita mesti taatin. Tapi kalau nilai ditaruhnya di sini, di hati, jadi gaya hidup, itu kira-kira begitu. Amin. Oke, jadi tetapkan visi ya yang belum nikah. Yang sudah nikah, mulai malam ini kalau belum ada visi ya Anda nggak akan jadi besar tanpa visi. Visi itu yang membuat Anda besar. Gitu. Ya. Berarti tetap harus ada visi loh ya. Betul. Jadi ini menjawab juga yang dari Kinan ya. Jadi menyampaikan visinya ini menurut Pak Ishak nih, kan kalau tadi konteksnya dia sudah mau siap untuk melanjutkan pernikahan. Nah ini untuk yang mungkin masih menjalin PDKT atau gitu, bagaimana menyampaikan visinya sudah Tuhan taruh. Awal saat PDKT jadi masuk ketemu gini langsung visi Tuhan dalam hidupku bahwa aku akan gini gitu. Atau sambil jalan. Nah, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk menyamakan visi. Nah, kalau visinya nggak sama ya Pak Ishak ya. Boleh Pak. Misalnya visinya beda kita menyamakan gitu. Dicocok-cocokin gitu ya. Cari persamaannya gitu. Itu perlu berulang-ulang ketemu ya, nggak bertemu. Berulang-ulang berunding, berulang-ulang bertemu, berulang-ulang berdoa. Karena nggak bisa langsung, dan harus rajin baca firman juga. Terus kemudian, kalau saya membuat visi itu karena gini, saya setelah melihat keluarga istriku broken, ya kan, dan saya sendiri dari keluarga yang cukup babak belur maksudnya. Jadi untuk ke depan itu kami ingin membangun rumah tangga yang nggak kayak generasi sebelumnya gitu loh. Makanya kami pakai Mazmur 128. Anda boleh juga belajar dari generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya ternyata terjadi kawin cerai, nggak bahagia, nah Anda harus terpacu untuk membuat satu visi. Bukan membenci ya, tapi aku sudah belajar dari yang lalu, yang akan datang harus lebih baik. Kalau keluargamu sudah baik-baik, harus menjadikan itu lebih lagi, multiplikasi gitu kira-kira. Jangan turun, tapi naik, bertambah kira-kira gitu. Begitu. Oke, thank you. Luar biasa ya. Ini ada satu pertanyaan mungkin dari teman-teman yang masih single. Jadi mulai menarget gitu ya, menarget si A, si B, si C, si D gitu ya. Terus banyak ya. Banyak ya. Okay. Target kan banyak ya. Oh iya, tinggal pilih yang mana gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Gani. Bagaimana kita bisa tahu calon kita itu dari Tuhan atau bukan? Nah, ini pertanyaan yang cukup klasik dan memang selalu kita tanyakan ya. Kita selalu bingung. Kira-kira si A ini dari Tuhan apa enggak ya? Si C ini dari Tuhan atau enggak ya? Gimana Pak Ishak? Oke. Yang dari Tuhan itu tandanya satu, Tuhan pasti dipermuliakan, tidak dipermalukan. Artinya Anda nggak pacaran sama pasangan orang. Anda nggak pacaran sama pacar orang. Anda nggak ngerampas punyanya orang, kira-kira begitu. Itu standar ngukurnya ya. Terus dua, pasti mendatangkan damai sejahtera dan kemudian membuat Anda harusnya rohaninya lebih bagus, bukan lebih buruk. Yes. Itu pasti dari Tuhan gitu. Terus hubungan Anda sama orang tua akan semakin baik juga. Tapi jangan lupa loh, ada juga yang dari Tuhan ternyata ditentang orang tua juga ada. Nanti saya kasih kesaksian, ada. Gitu ya. Oke. Oke, jadi ini sedikit kisi-kisi ya. Maksudnya dari awal kita benar-benar nama Tuhan dipermuliakan ketika kita sudah menjalani. Ini berarti bisa juga ya Pak Ishak ya, ketika kita sudah menjalani, ternyata di tengah jalan itu
awalnya kita sudah damai, serak gitu ya, rohani kita bertumbuh, tapi tengah-tengah jalan itu menjadi tidak ini lagi, nggak serak itu gimana Pak Ivan? Ya, makanya Roma pasal 11 ayat 36 itu kan begini, dari dia, segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, segala kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Kalau ini saya boleh ubah sedikit, ayatnya ini diperluas sedikit begini kira-kira. Yang dari dia, kemuliaan Tuhan pasti selama-lamanya. Terus kemudian oleh dia itu cara mengerjakannya, cara mengelola. Walaupun Anda dapat dari Tuhan, tapi kalau cara mengelolanya nggak pakai caranya Tuhan, pasti setan akan masuk, pasti berantakan juga. Itu. Malah begini, malah lebih baik begini, bukan lebih baik ya, tapi maksudnya gini, dari Tuhan tapi mengelolanya nggak dengan caranya Tuhan. Malah lebih baik begini, Anda merasa ini dari Tuhan bukan ya, ini dari Tuhan bukan ya. Kalau gini, misalnya gini, Anda memulai salah, sudah MBA, ya kan? Begitu. Tapi kalau nanti menjalankannya pakai caranya dia, akan jauh lebih baik. Karena apa? Direkonsiliasi, terus didoakan, dibenerin, terus kemudian menjalankannya pakai caranya dia, pasti hasilnya luar biasa. Terus kemudian ya dari dia, oleh dia, kepada dia, supaya bahagia, kepada dia ini harus dilakukan terus-menerus. Apa saja yang Anda lakukan suami istri, Anda yang masih pacaran juga, kepada dia. Maksudnya fokusnya itu dia, jangan fokusnya yang lain-lain. Semua harus Anda bawa kepada dia, fokuskan kepada dia. Kalau fokuskan kepada dia, percayalah Tuhan pasti campur tangan. Amin. Yes, amin. Okay. Ya, lanjut langsung ya. Ini banyak pertanyaan ini. Dari Meliana ya kan. Saya punya cowok sudah 3 tahun pacaran. Sebetulnya sudah mau tunangan, tapi terhalang ketika saya kena demam berdarah, lalu penyakit paru obstruktif ya, kronik biasa Indonesia. Oke, kebiasaan bahasa Inggris saya soalnya. Oke, terus setelah itu dia belum datang ke rumah. Sudah 1 tahun lebih lah. Apakah sebaiknya ganti pasangan atau menunggu? Wow, luar biasa. Terus apakah, nah ini ya, ini saya juga lagi melayani atau bagaimana gitu ya. Ada cowok itu pada waktu pacaran dia, kita baru tahu bahwa dia bipolar gitu kan ya, atau penyakit lainnya lah gitu ya. Terus atau mungkin pada waktu married baru tahu ada kelainan gitu. Nah itu bagaimana menanggapinya gitu kan ya? Mungkin satu-satu dulu. Ya banyak ternyata. Iya maaf ya. Oke. Satu dulu Pak. Oke. Yang pertama tadi yang mungkin kalau misalnya kita pada waktu pacaran gitu ya PDKT, kita tahu bahwa mungkin lawan jenis kita ini ada sakit gitu ya, kronis lah atau apa gitu ya. Itu ya, bagaimana ya Pak gitu kan ya? Saya lihat kamu membacakannya agak bingung, apalagi saya yang menjawab. Ya, begini. Saya kasih kesaksian aja begini ya. Saya punya anak Kezia ini punya penyakit pengentalan darah. Dan itu tahu sejak masih pacaran sama Daniel. Jadi pengentalan darah dan kemungkinan punya anak itu sulit kata dokter. Dan penyakit ini adalah keturunan. Rupanya mungkin karena dari istriku ya, karena istriku itu kan demam berdarah meninggalnya. Ya. Mungkin kalau ditelusuri sebenarnya ada ini juga pengentalan darah. Belum sempat itu kan istriku sudah dipanggil Tuhan ya gitu. Nah, pengentalan darah, kemungkinan punya anak sulit ya, dan tapi luar biasa loh. Anakku tanya sama pacarnya begini, aku sakit. Lah ini perlunya keterbukaan dari awal itu ya. Aku sakit ini, terus kemungkinan punya anak itu sulit. Kamu masih mau nikah sama kamu masih mau nikah sama aku? Dan hebat loh, itu yang bersaksi sendiri adalah mantu saya kemarin hari Minggu. Karena kemarin hari Minggu saya di gereja saya kan ibadahnya sama live streaming juga, karena jadi 50% datang ke gereja, 50% di rumah. Saya bertiga sama anak saya, sama anak pria saya, sama mantu saya, khotbah bertiga. Sharing aja. Saya kaget loh, mantu saya selama ini nggak tahu, ternyata mantu saya mengambil keputusan ini sangat berisiko. Kenapa? Karena istrinya, anak saya, itu berpenyakit yang sulit punya anak. Tapi hebatnya begini, anak saya sudah punya anak sekarang. Wow. Jadi begitu nikah 1 bulan kemudian hamil. Jadi kata dokter sulit punya anak, ternyata bisa punya anak. Jadi begini,
Tuhan luar biasa. Cinta itu kalau betul-betul tulus dan kalau mau nikah itu punya visi, pasti nggak akan mundur karena penyakit, kecuali karena karakter ya. Kalau karena karakter, saya menyarankan Anda untuk bergumul lagi. Tapi kalau hanya karena sakit, karena di PHK, pokoknya yang karena bisa pulih itu ya, nggak menyulitkan Anda, nggak usah mundur, gitu. Maju aja kalau Anda cinta loh ya. Karena kalau Anda ngadepin begini sudah takut belum nikah, nanti masuk rumah tangga hidupmu penuh ketakutan karena di dalam rumah tangga itu tidak hanya masalah penyakit aja, masalah banyak hal yang harus dihadapi. Gitu. Tapi Yulian nggak usah takut, tetap aja semangat melihat ke depan. Oke, semangat Pak. Haleluya. Ya, haleluya, amin. Pak, Gitu. mungkin sakit-sakit aja gitu kan masih oke, Pak. Misalnya lah ya, dokter sudah vonis, ini nggak lama lagi. Nah, gimana Pak? Kita tetap jalan gitu kan? Gimana gitu? Kan misalnya, waduh, saya juga nggak mau ditinggal gitu kan ya, ditinggal cepat. Nah, ini gimana Pak? Ya, kan gini. Kalau buat wanita mungkin masih mikir-mikir ya, karena nanti kalau ditinggal mati kan pasti janda, ya kan? Nah, ya itu. Dan janda itu, kata janda itu biasanya dianggap nanti jadi pasarannya turun. Menurut saya gini, justru kalau pria sih mungkin nggak begitu masalah ya diteruskan, karena duda itu ya duda tua, duda muda itu masih bisa laku. Kenapa Anda ketawa? Gini, ya gini. Harus dibela juga Pak, jangan cok terus. Oke. Ayo kita kembali ya, gini. Justru saya mau katakan begini, kalau Anda melihat calon pasanganmu bermasalah, masalah penderitaan loh ya, bukan masalah karakter, masalah penderitaan. Harusnya Anda tunjukkan kesetiaan Anda. Anda mesti setia menemani. Logikanya kan begini. Kalau dia selama Anda maksudnya selama berjalan sama Anda ternyata nggak lama, terus dia mati kan, Anda masih bisa nikah lagi. Logikanya kan begitu. Berarti diundur Pak ya pernikahannya ya? Enggak, maksudnya gini. Kalau memang mau nikah dan sudah bulat mau nikah, nggak usah ditunda, nggak usah diundur, nikah aja. Dan nanti kalau ternyata di tengah jalan dia meninggal, kan Anda masih bisa nikah lagi. Itu logikanya, ya kan? Tapi jangan-jangan malah Anda duluan yang mati, ya kan? Wow. Tapi intinya begini, nikah itu jangan takut resiko, ya. Walaupun sudah tahu itu resiko, karena nikah itu sesungguhnya adalah masih banyak resiko yang lain, gitu. Masih banyak resiko yang lain yang Anda tidak pernah pikirkan. Dan kemudian dan kita bisa lewati kalau kita bersama-sama dan kita sepakat, kita komitmen dengan visi yang jelas, dengan nilai yang kita bangun, kita lewati pasti bersama-sama gitu. Yes. Gitu. Luar biasa. Harus bisa loh guys ini ya. Kita harus kuat meskipun berat ini jujur aja. Kita nyambung pertanyaan berikutnya aja ya. Oleh Gani tadi. Dari Gani. Nah, bagaimana dengan calon yang beda suku, di mana orang tua kurang setuju, bagaimana menyikapi? Nah, ini juga faktor orang tua kan ya, memang kalau kita di Indonesia juga ya, maksudnya lebih melihat latar belakangnya, bibit, bebet, bobot, kan orang tua kan ya itu bobot misalnya gitu ya. Bobot, oke. Itu bagaimana Pak? Bobot saya. Beda suku, nah ini seringkali terjadi juga, ya kan? Makanya sebelum saya jawab pertanyaan Anda, nanti kalau ternyata anakmu memilih beda suku, Anda harus begini ya, nikah itu bahagia bukan karena satu suku, bukan. Bukan karena satu gereja juga, bukan. Beda gereja boleh, beda aliran boleh, beda suku boleh, beda status sosial boleh. Karena kan nikah itu pada dasarnya kita membangun. Jadi bahagia nggak bahagia itu kita sanggup nggak, kita bersedia nggak membangun. Kira-kira begitu. Nah, menyikapinya sekarang, kalau ada orang tua yang nentang. Ya. Saya kasih kesaksian aja. Saya punya sahabat, kalau Anda pernah dengar, saya boleh buka karena saya sudah izin juga dan boleh karena ini menjadi kesaksian. Saya punya sahabat namanya Yakub Esra. Pernah dengar nama ini ya? Pak Yakub Esra itu orang luar biasa, dia power karakter dan sekali waktu bolehlah diundang ke sini. Di forum ini pasti dia juga mau. Orang itu humble sekali. Supaya saya sarankan Bipro bisa ngundang ini.
Pak Yakub ini bagus sekali orangnya. Ya. Dia pacaran 6 tahun ditentang orang tuanya. Kenapa? Karena Pak Yakub ini orang Cina. Pacarnya orang Jawa. Jadi Cungkoren sama Iniren. Sebenarnya nggak apa-apa. Saya ini keluarga saya campur-campur loh. Ya kan? Saya punya apa-apa Iniren, mama saya Cungkoren. Nah, jadinya campuran kayak saya begini. Ya kan? Anak saya dua-duanya, anak saya yang Theo istrinya Chinese, Daniel itu juga Chinese. Jadi campur-campur di rumah saya. Ya, terus gini, teman saya menyikapinya begini. Selama 6 tahun ditentang karena orang tuanya Pak Yakub itu nggak mau karena Ibu Yayu istrinya Pak Yakub itu orang Jawa, jadi nggak mau karena Pak Iniren. Terus kemudian orang tuanya Ibu Yayu juga nggak setuju karena Pak Yakub Cina, ya kan? Dan papanya Bu Yayu itu jenderal, ya kan? Wow. Jadi ya yang dilakukan begini, Pak Yakub bilang, selama 6 tahun saya bergumul sama istri saya, berdoa, puasa. Kalau memang saya dijodohkan sama Tuhan, pasti diberi jalan keluar. 6 tahun loh, dia nunggu 6 tahun ya. Ya. Begitu tahun ke-6, mamanya Pak Yakub nanya sama Pak Yakub, kamu masih sayang sama Yayu? Oh masih, Ma. Mamanya nanya, kapan kamu lamar? Oh langsung dilamar. Wow. Percayalah ada mujizat ya, mujizat masih ada. Dilamar, tapi kemudian waktu nikah ternyata papanya Pak Yakub masih gengsi. Jadi nggak dibikin di hotel, nggak dibikin di gedung, dibikin di rumah, bikin tenda. Undangannya cuma 100, ya kan? Tapi yang datang, kata Pak Yakub nih, 1000, sampai hampir semuanya nggak makan. Tapi bersuka cita, karena apa? Nah itu, ingat ya, kalau fokusnya Tuhan, nah itu sarannya dia, kalau fokusnya Tuhan, kesulitan itu pasti ada, tapi sekali waktu Tuhan pasti buka jalan. Yes. Jadi jangan gini, jangan menjadi sandungan. Kalau Anda ditentang, jangan jadi sandungan. Jadilah berkat. Gitu. Oke, berarti itu ya. Dalam maaf ya, sebentar, tahan. Pak itu kan nggak setuju ya 6 tahun ya. Itu kita masih dalam tahap kita berteman aja ya, kita berdoa puasa yuk selama 6 tahun gitu kan ya. Atau kita tetap pacaran, backstreet kan nggak boleh gitu kan ya. Nah itu maksudnya dalam tahap PDKT aja, nggak ada lebih gitu ya. Atau kita boleh tetap pacaran gitu kan ya. Tapi kita nggak mantau orang tua, kita tetap hormat gitu. Gimana Pak? Kalau menurut saya boleh, asal dasarnya Anda tidak menentang firman dan tidak mempermalukan Tuhan, Anda berusaha jadi berkat, terus kemudian gini juga, jangan lupa Anda mesti punya target waktu juga. Target waktu, jadi jangan sampai 20 tahun ya keburu tua. Ya kan? Itu mesti punya target. Kecuali kalau Anda nggak pengen nikah ya nggak apa-apa, ya kan? Ini menarik. Gitu. Kan ada teman saya juga, dia itu sudah pacaran 9 tahun. Ternyata sampai sekarang waktu dia mau kan long distance ya, jarak jauh gitu ya. Nah terus dia juga sampai 9 tahun. Akhirnya kemarin ini dia menginfokan bahwa mestinya merit, tapi karena pandemi nggak merit, ternyata nggak merit duluan. Karena orang tuanya masih belum itu. Saya juga mikir gini, wah sudah 9 tahun gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita ini bingung ya. Waktu Tuhan itu kapan kan kita nggak tahu gitu. Kita terus memperjuangkan, tapi kita juga boleh berarti menarget itu ya kayak satu usia sambil doa Tuhan pokoknya dalam 5 tahun kalau nggak Tuhan jawab ya sudah gitu. Apakah seperti itu? Single aja gitu. Gini, sebenarnya waktunya begini. Anda sendiri siap nggak menikah? Kalau memang itu masih ditentang orang tua, saya nggak ngajarin melawan ya. Tapi kalau orang tua menentangnya juga sebenarnya nggak prinsip banget menurut firman gitu. Nggak menurut firman nggak terlalu prinsip. Saya tidak mengajari melawan ya. Kalau sudah terlalu lama, saya melihat ada orang yang tetap melakukan itu dan tetap kemudian nikah dan ada saatnya nanti ternyata dia sangat dikasihi sama orang tuanya. Justru begini, di jemaat di tempat saya itu ada ya gini beda suku. Suaminya Jawa, istrinya Chinese. Wah ini paling ditentang. Tapi sekarang justru ini paling bisa diandalkan oleh orang tuanya. Bisa begitu. Ingat ya, intinya gini, tidak menentang, tapi Anda tetap sesuai dengan firman. Yes.
Gitu. Oke, lanjut. Banyak lagi nih pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan private ya. Kalau pasangan mudi, kadang nggak jelas. Mudinya itu kadang ditambahin dengan overthinking. Dan jika sudah mudi, orang itu bisa berhari-hari dan cukup kuat untuk diem-dieman. Itu saya dulu. Tapi ini bukan pertanyaan saya, Pak. Bukan. Oke. Apakah itu karakter? Dan apakah karakter yang seperti itu susah diubah, Pak? Yang saya tahu kalau Tuhan itu semuanya tidak mustahil ya. Ya, Bagaimana? semua bisa berubah. Saya pernah ngobrol sama Julian bahwa Pak, karakter ini, orang Pak. itu, karakter orang itu, semua, loh, Pak. Ya, karakter orang itu ada 4, merah, kuning, hijau, ungu. Ya, orang merah ini tegas, dia pekerja keras, dia cepat, dan pintar ambil keputusan dan banyak tepatnya. Nah, orang kuning ini yang moody. Suka berubah-berubah, moodnya berubah-berubah, terus emosinya lumayan, ya kan? Tapi dia marketing yang bagus. Oke. Terus kemudian kalau yang hijau itu follower, dia orang tenang, tapi kalau belum dewasa itu pemalu, minder gitu, pendiam ya. Terus ungu, kalau ungu ini adalah orang data, ya, dia penuh aturan di kepalanya, dia penjaga nilai bagus ya. Cuman yaitu curigaan, cemburuan, terus kemudian kurang percaya gitu. Sebenarnya yang ditanyakan tadi itu jawabannya begini, itu karakter dan itu masih bisa berubah. Itu asal gini, makanya saya berharap Bipro ini harus ada tim. Di tempat saya itu kalau sudah nikah gitu, itu masih dikawal 1 tahun. Gitu biasanya gitu. Ditemenin 1 tahun. Ditemenin 1 tahun. Dikasih PR tiap hari itu harus baca firman, terus tiap hari harus melakukan apa gitu. Oleh tim ini dikontrol gitu. Supaya berjalannya bagus. Karena ini loh, Anda itu nikah itu akan menjadi luar biasa kalau perbedaannya tajam. Karena tadi di ayat 14 Maleakhi 2 tadi itu berkata begini, istrimu itu adalah teman sepersekutuan. Sepersekutuan itu gini loh. Suami punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Istri punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Nah, kekurangannya istri untuk nutup kekurangannya suami. Kelebihannya suami untuk nutup kekurangannya istri. Jadi gini, sinergi jadinya. Tapi sinergi yang gagal itu namanya jiong. Nah, sebenarnya nggak ada jiong di dalam Tuhan. Yang ada adalah kalau kita kan sering kali, dia itu jiong, nggak bisa, ya kan? Nggak ada, jiong itu nggak ada. Yang ada, Anda gagal sinergi, gitu. Saya kasih tahu ya. Karena yang terlihat di wajah saya sekarang yang paling jelas itu Julian. Ini thank you loh, Pak. Luar biasa. Ya ampun. Itu bukan saya jujur hari ini. Julian ini, gini, kalau saya lihat Julian ini orangnya pekerja keras. Apa-apa maunya cepat, ya kan? Terus dilepas bisa mandiri, ya kan? Tapi kamu nggak boleh ketemu pria yang modelnya kayak kamu. Kenapa? Nanti berebut kekuasaan, gitu. Nggak boleh yang kayak kamu. Karena kalau dua-duanya cepat, nanti anakmu yang kececeran. Kamu harus cari pria yang begini. Julian belum nikah kan? Belum, Pak. Masih single. Oke, ya. Anak 2. Ada 2 sorry ada dihapus ya itu gosip itu. Kamu harus ketemu orang yang agak sedikit memikir. Maksudnya kalau mau apa-apain dipikirin dulu gitu. Bahkan kamu beruber dulu baru beranjak gitu. Itu harus dibangun supaya dia juga nggak. Intinya nikah itu kan 50-50. Yang cepat mengurangi kecepatannya 50%, yang lambat mempercepat 50%, baru bisa jalan. Makanya kan Diaken Betani pernah membuat acara berjalan berdua hingga akhir, nggak salah. Nah itu salah satunya. Kapan-kapan Bipro bicara ini ya, berjalan berdua hingga akhir. Itu sulit itu. Kalau berjalan sendiri gampang, ya kan? Berjalan sama orang lain gampang. Berjalan rame-rame gampang. Tapi berjalan sama istri sendiri, berjalan sama suami sendiri, nggak gampang. Perlu babak belur kamu. Ayo, ya. Sebenarnya ada pertanyaan yang masih tetap saya coba naikkan lagi.
Tadi dari siapa ya? Sebentar, ini memang banyak ya pertanyaan yang masuk. Iya, oke. Lagi Turun ya. lagi. Ini, Tere. Pak, saya sedikit takut. Oh, sorry. Pak, saya sedikit takut menjalin hubungan karena kurang pede dengan kondisi keluarga yang kacau. Saya takut kalau calon pasangan saya nanti ilfil. Nah, ini poinnya. Jadi kadang-kadang kita ini sudah serak ya dengan itu ya, dengan si A gitu. Tapi takut kalau kita ceritakan ya, saya ini orangnya pemabuk, kalau tidur ngorok apa-apa kayak gitu terus dia tiba-tiba ilfil. Gitu ya. Itu bagaimana, Pak, menyikapinya? Ya, mungkin ada background keluarga yang kurang baik gitu kan, Pak, misalnya. ya. Pokoknya membuat si calon ini jadi ilfil. Ya. Justru begini ya, di dalam Yakobus 5 ayat 16 itu, semua yang dibuka pasti sembuh. Tapi semua yang disembunyikan pasti terulang. Karena apa? Kita itu kan hidup kita itu 95% digerakkan oleh pikiran bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar itu bisa ngumpet, ngendap kayak endapan kopi itu. Begitu kesenggol langsung bul gitu langsung naik lagi. Jadi gini, nggak usah takut. Jadi gini, harusnya kalau pacaran, kalau mau terbuka harus ada apa ya namanya? Ada pendeta atau rohaniawan yang dampingi. Terus kemudian didoakan. Jadi gitu. Sepakatnya gini loh. Setiap orang pasti punya sisi gelap. Setiap orang itu pasti punya masa lalu. Walaupun mungkin kadarnya nggak setinggi apa gitu, tapi pasti punya pengalaman buruk itu punya ya. Makanya orang harus terbuka itu gini. Saya kalau konseling orang pasti saya akan koreksi mulai dari umur 6 tahun itu semua tersembunyi di pikiran bawah sadar dan itu akan terulang di masa dewasa. Jadi apa yang terjadi di situ? Gampang nanyanya. Apa yang paling membahagiakan? Apa yang paling membuat kecewa, pahit? Nah, di situ harus disembuhkan. Karena kalau enggak, ya termasuk itu keluarga yang babak belur itu nggak perlu. Hidup ngumpet tuh nggak enak loh, sembunyi-sembunyi nggak enak, percayalah. Ya. Karena apa? Nggak sehat. Lebih baik terbuka. Diterima, nggak diterima, asal tujuannya tulus. Saya nggak ada penolakan. Oke. Saya sedikit sharing untuk memantapkan ini ya, karena kan saya juga pernah ditolak, Pak ya. Bukan ditolak, sorry. Diputuskan. Kalau nolak sering, saya nolak sering. Nah, saya pernah diputuskan masalah background keluarga saya, Pak. Ya kan? Saya nggak terima dong, Pak. Ya kan? Ya. Saya sudah perfect seperti ini. Nggak usah sombong. Nggak usah sombong, nggak boleh sombong. Nah, tadi mana? Bagaimana ya? Terus bagaimana? Jadi saya belajar untuk menerima dulu keluarga saya. Benar nggak, Pak? Iya kan? Jadi kan pada waktu kita nggak terima dengan penolakan itu, ya kan? Berarti kita ini masih belum beres, ya kan? Dengan masalah kita sendiri gitu loh, ya kan? Nah itu dari situ Tuhan tegur dan saya berusaha untuk membereskan itu gitu loh. Nah beberapa tahun kemudian diulang lagi Pak juga hal yang sama gitu kan ya. Saya ditolak dengan hal itu lagi gitu kan. Dan itu istilahnya kayak saya pikir bahwa itu kayak Tuhan cek lagi. Kamu udah beres atau belum sih? Kalau sudah beres aku akan kasih secepat mungkin. Mungkin seperti itu kan Pak ya. Ya itu sih kalau dari saya pengalaman pribadi saya harus benerin saya dulu gitu Pak ya. Saya bisa terima keluarga saya dulu gitu. Sorry, suara anjing saya keras ya kayak. Oke. Tadi saya tanya. Saya pikir suaranya Yonatan. Ya, Julian, betul. Jadi gini loh, orang yang nggak berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan keadaan keluarganya, dia sulit untuk berdamai dengan orang lain. Nah, itu prinsip itu betul. Jadi Julian betul. Saya pernah rasakan. Dan percayalah begini, nanti kalau kamu ditolak, yang tanya ini ya, kalau kamu ditolak, kamu akan ketemu orang yang lebih pas buat kamu. Yes, amin. Itu. Gitu ya. Oke, Pak. Ya, ini juga semoga menjawab ada seseorang yang private, tadi dia juga bicara bahwa ada yang didekatkan itu punya masa lalu yang kurang baik, bercerai, narkoba dan lain-lain. Kita harus diikut gitu ya, kita harus ingat. Nah itu tadi yang penting kita juga punya visi juga ya. Saling punya visi yang benar, ya. Terus ada tanya juga private no name yang nggak mau disebutkan, bagaimana kalau belum ada atau tidak ada hasrat mencari pasangan hidup sambil nangis? Oh iya, itu nanti saya gabung sama pertanyaan saya ya. Jadi kayak yang itu Pak yang saya tanyain kan bahwa kita bukan saya ya, ini pertanyaan orang lain ya. Misalnya kita ini, saya ini sudah
single oke, gitu kan ya, fine. Saya sudah mandiri, saya bisa bekerja, teman banyak, gitu kan, fans banyak dan lain-lain, gitu kan ya. Kayaknya saya nggak perlu pasangan deh, gitu kan ya. Saya cukup sendiri dan teman-teman saya ada keluarga. Bagaimana Pak, gitu kan? Nah, sebenarnya gini, justru kita itu sebenarnya sampai kepada tahap sebenarnya kita nggak perlu pasangan karena kita bisa mandiri ya. Justru kalau sudah punya level seperti itu, kamu harus punya motivasi. Kalau saya nikah itu saya mesti bahagiakan pasangan itu, nolong pasangan itu, ngangkat pasangan itu. Dan kalau dua-duanya punya motivasi begitu luar biasa loh. Salah satu aja luar biasa, apalagi dua-duanya. Harusnya semua yang tergabung dalam Bipro ini, ya, yang belum nikah khususnya, Anda sampai pada satu level single yang benar-benar Anda tujuannya kalau nikah itu membahagiakan pasangan. yes. Gitu ya. Oke. Kita akan lihat pertanyaan selanjutnya. Ini tadi ada dari Mawar ya. Jadi bagaimana kalau orang tua menentang latar belakang itu kurang mapan? Ya ini nanti mungkin semoga sudah bisa terjawab ya. Gitu ya. Atau Mawar baru masuk mungkin ya? Ya mungkin. Tapi ini sudah lumayan numpuk sih. Kita akan lihat lagi yang di bawahnya. Ada pertanyaan dari ini sudah ya. Oke, saya coba bacakan dari Evin ya. Saya punya kakak sepupu. Kakak saya dapat pasangan yang cerai hidup, bukan cerai mati. Apakah ini dari Tuhan? Ataukah kakak saya berdosa karena nikah tidak kudus mengacu pada pengajaran di Alkitab? Apa yang disebutkan Tuhan tidak boleh dipisahkan sampai dipanggil Tuhan. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya, Pak? Oke. Sebenarnya untuk menjawab dari Tuhan atau tidak itu memang sulit ya. Tapi semua yang terjadi itu kan seizin Tuhan. Tuhan pasti tahu. Jadi kalau saya nggak bisa menjawab ya karena dia cerai ya kan, terus sudah dinikahkan. Berarti kalau menurut saya, ini menurut saya loh ya, nggak usah dibandingkan dengan menurut orang lain. Jalaninya harus pakai caranya dia, fokus ke dia saja, terusin saja supaya nanti pikirkan generasi berikutnya jangan sampai terjadi yang begini. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Dibuka karena apa-apa yang dibuka itu akan stop ya. Saya jujur kesalahan-kesalahan saya dalam rumah tangga, masa lalu saya buka ke anak-anak saya. Supaya apa? Setelah itu doa pemutusan, supaya yang terjadi di generasi sebelum saya dan saya, nggak terjadi ke bawah jauh lebih baik. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi yang sudah, biarin aja. Yang penting menjalankannya adalah pakai caranya dia. Yes, harus yang benar. Ini sama juga menjawab pertanyaan dari Freddy ya. Kalau ini yang laki-lakinya single, istrinya itu wanitanya itu janda karena diceraikan suaminya. Ini sama ya. Jadi mungkin berarti jawabnya sama ya. Ini dari Redmi ini dia nggak tanya ini ya, cuman apa namanya ngasih pendapat. Jadi saya skip ya. Yang mana ini? Aduh ini kok malah ngobrol. Oh nih, bagaimana kalau ini sudah ya orang itu skip terus saja itu ya itu kok enggak. Oke, kita iklannya banyak sekali itu Pak. Oke, ini banyak ini sudah yang beberapa juga sudah diulang ya. Saya akan coba tanyakan tadi yang ini ya, yang masalah restu ya tadi. Iya Pak. Oh, sudah. Untuk laki-laki nih ya, apakah harus settle dulu secara finansial dan persiapan mental baru bisa dipertemukan dengan pasangan itu? Konsep seperti ini benar nggak sih Pak Isa? Ya. Konsepnya kita kembali kepada awal saja. Ini Adam itu diciptakan ditaruh di Taman Eden untuk mengelola Taman Eden, ya kan? Baru kemudian dikasih Hawa supaya apa? Bisa mengelola istri dan anak-anak, mengelola keluarga. Pria itu pokoknya harus bertanggung jawab dalam dua hal ini. Mengelola pekerjaan dan mengelola keluarga. Ini nggak boleh diabaikan salah satu. Dua-duanya harus dikerjakan. Jadi Taman Eden dulu, baru Hawa. Kerja dulu, baru nikah. Nah itu yang benar. Kira-kira begitu. Yang pasti sudah punya pegangan. Nggak usah nunggu punya mobil, punya ini, punya itu. Nggak usah. Asal sudah sumbernya ketemu, terus kemudian punya penghasilan, kalau sudah siap nikah, ya nikah. Itu. Dan nanti akan bertumbuh bersama. Oke. Ini kalau pertanyaan juga ada yang gini ya. Kalau misalnya dia yang si cowoknya ini secara keadaan ekonomi dia lebih
lebih di bawah dibanding si cewek gitu ya. Si cewek ini apa mamanya itu sudah punya usaha, kekayaannya itu sampai 7 generasi nggak habis misalnya gitu. Nah, 7 kali 70 ya. Itu mengampuni. Nah, terus bagaimana ya Pak kalau yang misalnya seperti itu? Jadi kan tetap dia bekerja, tapi secara penghasilan cara itu semua pasti jauh untuk bisa menghidupi, mengelola keluarga ya, karena pasti disupport dari si keluarga cewek ini yang sudah mapan istilahnya. Gitu. Ya, gini, kalau ini terjadi sebelum nikah sudah begitu, harus ada komitmen yang kuat ya, karena perjalanannya waktu kadang-kadang wanita merasa begini, karena dia penghasilannya gede, lebih kaya, sementara suaminya begitu-begitu aja, itu bisa kalau berantem, wah kok niku masuk rumah aku mek nggo bedil-bedil tok, gitu bisa ya kan? Itu ada yang begitu. Jadi makanya ini tantangan buat wanita juga, kalau dinikahi pria yang level ekonominya di bawahmu, harus komitmen, tetap tunduk, tetap menghormati pernikahan. Jadi makanya harus dibicarakan sebelum nikah kalau memang belum nikah. Karena ada kemungkinan begitu. Loh, kalau masih pacaran itu kan semua nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sudah nikah nggak ada apa-apa pun bisa jadi apa-apa gitu loh. Makanya harus dibuat komitmen sebelum menikah. Nah, kalau sudah nikah, itu terjadi ternyata tiba-tiba dua-duanya kerja, istrinya lebih melejit gitu ya, tapi suaminya stuck gitu. Nah, tetap Anda harus melihat bahwa pernikahan itu perjanjian ya. Jadi kalau ada istri seperti itu, saya mau kasih tahu begini, Anda itu diberkati itu juga karena pernikahan Anda. Jadi Tuhan melihat suami Anda juga. Kalau ada suami berhasil juga, Anda harus tahu di balik keberhasilan seorang pria, itu ada wanita. Di balik keberhasilan seorang istri itu juga ada pria itu. Jadi gitu, melihatnya harus seperti itu. Oke. Jangan-jangan kalau Anda divorce malah berantakan bisa. Gitu. Ya, berarti harus jelas ya. Jelas di awal semua itu harus dibicarakan juga. Ini ada pertanyaan, jikalau sudah terlanjur tidak perawan sebelum nikah, apakah masih ada harapan untuk mendapatkan jodoh yang baik? Karena tadi kan perlu keterbukaan kan sebelum itu. Itu gimana Pak Iza? Ya sebenarnya gini, nah itu wanita mesti menjaga benar-benar karena wanita itu ada tanda. Begitu kamu sudah nggak perawan itu langsung kelihatan. Kalau pria kan bisa bohong. Tapi saya mau ngomong sama pria, Anda pinter bohong pun nanti nggak diberkati pernikahan Anda. Memang jauh lebih baik kalau belak-belakan. Dan kalau Anda sudah menerima, ya sudah, Anda jangan ungkit-ungkit lagi. Gitu. Sorry ya, kalau Anda pernah ikut camp pria sejati, saya pembicara di situ, dan saya terima istri saya juga apa adanya. Dan saya benar-benar, tapi jujur gini, waktu pacaran saya terima adanya, tapi begitu nikah, itu saya bisa ngungkit. Dan itu saya sembuhnya justru ketika saya ikut camp. Makanya kalau boleh, semua yang tergabung di Bipro ini, nanti kalau camp pria sudah dibuka, Anda ikut. Karena gini loh, kalau Anda tidak menghormati pasangan, hanya karena itu resikonya besar juga. Resikonya apa? Nanti kita buka di camp. Kalau ini nggak boleh dibuka di sini ya. Jadi nyambung ya. Bisa 3 hari Pak kalau dibuka di sini Pak. Iya, harus 3 hari memang. Gitu. Karena apa? Penyakitnya pria kan begini. Saya mau ngomong sama pria, nyari perjaka itu juga susah loh sekarang, ya kan? Ya. Jadi Anda nggak usah sok suci. Nggak ketahuan soalnya. Iya, makanya banyak bohongnya. Ini ada pertanyaan juga. Jadi dibuka aja nggak apa-apa, dibuka aja. Oke, kita ada nyambung pertanyaan juga ini juga sering ya jadi stigma ya dibuat anak-anak muda ya. Jika punya pasangan yang orang tuanya sempat bercerai dan menikah lagi dengan orang lain, bagaimana untuk meyakinkan diri sendiri kalau kutuk karena kelakuan untuk bercerai dan menikah lagi tersebut tidak turun ke si anak gitu kan? Karena kalau saya sering melihat itu juga gitu, oh papa mamanya cerai, anaknya pasti akan ada bibit itu. Ada bibit itu untuk cerai karena dia tahu, oh papa mamanya boleh cerai kok. Berarti kalau ada masalah gitu kan. Kalau cocok aku bisa cerai dong. Kita kan kadang-kadang takut ya, wah papa mamanya broken home misalnya kayak gitu. Gimana Mbak Ita? Iya, itu memang kutuk. Jadi gini, kalau yang tanya ini belum nikah, lebih baik nanti juga dibuka aja belak-belakan. Orang tuanya
kayak apa, terus orang tuanya satunya kayak apa, dibuka, terus doa pemutusan. Oke. Itu jalan keluarnya. Loh, saya mau belak-belakan sama Anda semua. Saya punya papa itu tukang kawinnya 3 kali papa saya. Dan mertua saya jatuh dalam dosa. Tapi anak-anak kami ya hebat-hebat. Karena apa? Kita belak-belakan aja. Gitu. Yes. Terus saya balik kepada tadi itu yang perawan tadi, sudah nggak perawan tadi itu. Ingat ya, ini saya ngomong agak sensitif sedikit dan agak jorok sedikit. Biasanya gini, kalau kamu sudah nggak perawan, nanti suamimu pasti akan tanya begini, berapa kali, di mana saja, gayanya gimana, itu pasti akan tanya. Tapi Anda los saja, buka aja. Dan percayalah gini, semakin Anda buka, suamimu semakin mencintai. Saya pernah gini, saya buka ya, saya punya salah satu anak mentor itu satu pengusaha di Madiun ya. Itu suaminya itu selingkuh sama pembantu. Dan bertahun-tahun terus apa itu sudah ikut camp sampai 3 kali belum bisa sembuh juga. Akhirnya gini, saya ngomong begini. Kamu ngaku aja sama istri, nanti saya dampingi. Nggak akan ditolak. Karena istrinya sudah diikutkan dulu camp wanita bijak supaya bisa terima ya kan. Wah, malam itu saya mendampingkan. Tapi ya gitu, setelah ngaku, di mana aja kamu lakukan. Tapi jujur ya, pengakuan dia begini. Suaminya makin semangat seksnya sama dia juga. Istrinya makin semangat sama suaminya. Gitu. Jadi memang keterbukaan itu begini. Kata Amsal begini, siapa mengaku dosa akan disayang, siapa menyembunyikan nggak akan dapat untung. Yes. Jadi percayalah, orang yang menyembunyikan dosa, itu kerugiannya pasti besar. Yes. Dan sekali waktu pasti dibuka sama Tuhan. Nah, daripada ketahuan, daripada dibuka di kemudian hari karena ketahuan, itu akan lebih berantakan. Lebih baik di depan dibuka belak-belakan. Gitu. Saya setuju. Kayak hubungan bisnis kan ya. Jadi di awal tuh sudah jelas. Harus jujur kan? Ini gitu. Yes. Gitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi. Malam Bapak Ibu. Siapa ya? Saya mau tanya, kenapa saya kok susah menemukan cewek yang cocok ya? Misal PDKT cuman ketemuan sekali, terus nggak ada salah, dia nggak mau ketemuan atau balas chat lagi. Sorry, ini Bu Yuni bukan karena gimana ya? Karena pribadi kan. Pertanyaanmu masuk juga. Jadi misal PDKT terus nggak dibalas, ini lagi, terus tiba-tiba diblokir mungkin ya gitu. Iya. Terus bagaimana, apa kita perlu ganti nomor untuk terus kejar si dia atau gimana Pak? Jadi orang ini nanya PDKT baru awal sudah dihindari gitu maksudnya. Ya, dia susah ya menemukan dihindari. Yang begitu gimana ya? Jangan patah semangat. Wow. Tapi menurut saya jangan patah semangat. Terus kemudian begini, yang namanya ketemu jodoh, ketemu pasangan itu kan butuh perjuangan juga. Yes. Jadi butuh gigih, jangan menyerah, dan juga jangan lupa coba Anda waktu secret place bersama Tuhan, tanya sama Tuhan, minta sama Tuhan. Terus Tuhan pasti bisa menjawab. Jadi cari waktu menyendiri bersama Tuhan. Gitu. Ambil puasa, ambil waktu intim dengan Tuhan. Gitu. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi. Nah, menikah itu tujuan atau bonus? Kesannya menikah itu jadi seperti target, ya kan? Atau bonus dari Tuhan. Wah, pokoknya targetku ya menikah besok gitu kan, misalnya kayak gitu. Ini kayak sesuatu dengan seseorang. Ya. Menikah itu adalah rancangan Tuhan. Yes. Jadi bukan target juga, dan rancangan Tuhan yang punya tujuan. Tujuannya adalah membangun kerajaan Allah, melahirkan anak-anak ilahi tadi itu. Yes. Gitu. Anda nggak usah bikin target, mengalir aja dengan maunya Tuhan, bangun kepekaan sama Dia. Intinya pernikahan Anda itu harus memuliakan Tuhan. Yes. Nah, ini juga kalau konsep kayak gitu tuh kadang-kadang kan juga ada orang yang dia punya konsep bahwa nggak nikah gitu ya. Nah itu kayak gitu tuh gimana Pak? Kalau dia merasa bahwa dia dipanggil Tuhan untuk menjadi apa namanya itu?
Limbah. Iya, ada. Limbah. Benar kan? Iya. Gimana Pak Izak? Kata Paulus memang ada orang yang dipanggil untuk tidak nikah, itu ada. Ya. Dan orang yang dipanggil untuk tidak nikah, aku sendiri sih belum pernah merasakan karena aku panggilannya bukan di situ. Iya. Tapi begini, tandanya paling tidak itu kita melihat yang ada pada Paulus, ya kan? Paulus itu memang ya dia bisa berbicara tentang pernikahan bagus sekali, ngasih pandangan kepada pria juga bagus, kepada wanita juga bagus, punya kebenaran. Jadi dia sendiri punya kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi intinya orang yang panggilannya tidak nikah itu bukan karena dia tidak laku, bukan karena dia terpaksa harus tidak nikah, tapi memang betul-betul hidupnya itu diperuntukkan Tuhan, kira-kira begitu. Yes. Ya, Oke, ya. berarti tetap Gitu. menikah ya kan? Karena kalau nggak menikah nggak kuat loh. Harus lihat itu. Betul. Jangan sok kuat. Sok kuat gitu iya, ya. nanti Ya, dosa. nanti daripada kebakar, ya kan? Ya, iya kebakar. Ya, kan? Oke. Ini Oke. ada satu pertanyaan juga. Terakhir kayaknya ini Ya. ya. Hah, enggak ya? Ada satu lagi gitu. Oke. Komunikasi yang bagus, ya, yang maksimal sama pasangan seperti apa? Padahal setiap hari sudah ketemuan, Nah, ini. bercandaan, melayani bareng. Wow. Apa masih belum maksimal? Iya. Gini, komunikasi itu prinsipnya ada di Yakobus 1 ayat 19 itu Yakobus 1 ayat 19 itu ada 3 komposisinya begini, nggak boleh dibalik ya. Hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Jadi cepat mendengar, lambat berbicara, lambat untuk marah. Mendengar ini respon, jadi harus mengutamakan mendengar daripada berbicara. Terus kemudian, kalau mau ngomong ya lambat berkata-kata itu artinya direm, dipikir dulu. Kalau mau lepas perkataan itu kira-kira memberkati nggak? Kira-kira gitu. Terus kemudian lambat untuk marah. Nah, kita sering kali yang terjadi begini, marah dulu, ngomong dulu, dengarnya belakangan. Nah, itu persoalan gitu. Tapi untuk sehatnya komunikasi itu ada 3 level komunikasi. Wow. Satu adalah level basa-basi, yaitu tadi guyon, tadi itu basa-basi itu harus ada itu, harus ada guyon, terus kemudian yang kedua, hari ini. Yang kedua level penting, ya. Level penting itu membicarakan hal-hal penting. Rumah tangga itu harus memutuskan dalam waktu berapa bulan, misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, duduk bareng ngobrolin hal-hal penting. Hal-hal penting itu apa? Pekerjaan, jadwal gereja, terus sekolah anak-anak, liburan bersama, ngunjungin orang tua, itu semua penting. Terus kemudian yang paling... Masa pacaran, Pak? Kalau dalam masa pacaran, komunikasinya? Tak terusin ini dulu ya. Oke, sorry. Nah, terus yang ketiga ini bisa dilakukan pada masa pacaran juga bisa, ya kan? Okay. Jadi ada guyonnya, jangan tegang terus, itu level basa-basi, ya kan? Terus misalnya sepakat hari ini kita nggak usah ngomongin penting ya, kita pokoknya guyon-guyon aja. Itu boleh, basa-basi, nggak ngomongin hal penting. Terus kemudian kalau masih pacaran, level penting itu ngomongin nanti rencana nikah kapan, ya kan? Terus mau melakukan apa ke depan, terus kemudian nanti keuangan kita gimana, terus kemudian kalau kita nikah undangannya berapa, terus kemudian nanti kita sama orang tua perilaku kita seperti apa, aku terhadap orang tuamu misalnya, kita kalau sudah berhasil nanti ngasih orang tua kita, orang tuamu sekian, orang tua, pokoknya saling begitu ya. Terus yang paling sulit adalah level ketiga. Level ketiga itu adalah level dari hati ke hati. Itu menyampaikan unek-unek dan harus siap ya. Jadi apalagi masih pacaran, jangan nahan unek-unek. Unek-unek harus disampaikan. Saya dulu sama istri sepakat begini, sebulan sekali saya menyampaikan unek-unek ke istri dan dia cukup dengar, nggak perlu jawab. Kalau memang ternyata yang saya sampaikan itu nggak benar menurut dia, dia hanya merenung dan nanti Tuhan akan sadarkan saya sendiri. Sebaliknya gitu, sebulan sekali dia menyampaikan unek-unek.
pertama dilakukan, ya saya dulu hampir berontak, tapi lama-lama terbiasa. Karena apa? Sudah biasa. Gitu. Jadi nggak boleh ada unek-unek ya, nggak boleh ada yang disimpan. Dikeluarkan aja pada waktunya. Oke. Ada satu pertanyaan terakhir. Sip. Ini dia tanya, apakah benar ada tipe-tipe wanita yang ketika kita nyatakan perasaan cinta, lalu karena nggak perasaan alias nggak suka mungkin ya, lalu berubah sikap. Apakah ini sudah tanda-tanda dari Tuhan, kode dari Tuhan? Gimana? Tolong diulang. Jadi si cowok ini memang tanya, apakah ada tipe wanita yang kita nyatakan perasaan cinta, tapi karena si cewek ini nggak suka, nggak seperasaan, dia berubah sikap. Nah itu tuh kayak sudah tanda dari Tuhan, kode dari si cewek, atau gimana Pak? Atau harus menyerah atau bagaimana? Terus berjuang. Gigih tadi kan? Gini, jangan mudah memutuskan apa-apa dalam satu peristiwa. Harus diuji beberapa kali, baru kemudian ambil keputusan. Jangan buru-buru aja pokoknya, itu ya. Yes. Itu didoakan dan diuji beberapa kali. Saya akan sedikit menambahi satu rahasia cewek gitu kan. Yang cowok harus tahu ya kan. Dan kalian perlu doa puasa mulai sekarang. Tolong cowok-cowok siapkan catatan ya. Nggak usah dicatat. Ini kalian pasti sudah meremah ya kan. Mungkin yang dialami Gani mungkin sama gitu kan ya. Yaitu cewek itu nggak tahu apa yang dia mau. Nah itu coba kalian bisa mengerti lah ya dan membantu cewek ini gitu kan ya. Cewek itu kadang nggak tahu apa yang dia mau gitu kan. Jadi cowok ini harus bisa lebih mengerti dan nyupport gitu loh. Misalnya mungkin coba renungkan gitu kan. Kayaknya kamu aneh deh hari ini gitu kan. Nanti dia bilang, oh iya ternyata aku yang salah misalnya gitu. Jadi kayak ada sedikit unik-uniknya gitu loh cewek gitu. Nah mungkin kadang-kala tuh cewek itu nggak sengaja kan bersikap seperti itu mungkin ya kan. Tapi jadinya yang cowok nangkepnya kayak nggak suka gitu kan. Padahal belum tentu gitu kan. Penuh misteri. Iya betul lah gitu. Jadi itu yang tapi kan penuh misteri itu kan cowok yang suka kan, yang misteri kan, ya kan. Gitu. Membela saya. Membela ya. Jadi saya juga buka loh ya. Ini kalian perlu doa puasa dari sekarang. Nah teman-teman kalian bisa dapatkan buku dari Misteri Wanita karya Julian. Gitu misteri jujur ya. Kami suka kode karena ya kode keras apalagi ya. Oke ya. Saya ingatkan sinyalnya harus kuat, oke? Ini sangat-sangat ini ya, menginspirasi, sangat menguatkan karena kita bukan cuma dari nasihat saja dari Pak Ishak, tapi firman yang dibagikan ini menjadi pegangan kita nilainya. Jadi apapun masalah yang dihadapi dalam masa pranikah sampai nanti sudah menikah, asal kita sudah punya pegangan firman Tuhan ini akan membantu kita terus mencapai tujuan yang visi yang kita tetapkan ini gitu ya. Iya, saya juga menyambung dari Melvin ya kan. Ya betul, kamu bukan dukun gitu kan. Yang saya pelajari ya kan. Dari kita cewek harus sadar bahwa kita ini makhluk yang unik ya kan, bahwa kita ini nggak tahu apa yang kita mau. Nah makanya itu jangan buat pasangan kita atau teman kita jadi dukun nantinya ya, menerawang kita, jadinya kita tambah emosi karena dia benar-benar nggak tahu. Tapi kita harus komunikasi lebih lagi. Harus ngomong, aku tuh nggak suka kamu kayak gini, aku tuh mau kayak gini. Nah kita harus ngomong, aku tuh mau makan tuh 5 piring. Harus ngomong. Makan gitu, kesurupan. Gitu kayak gitu. Karena yang cowok pikir, ya kamu 1 piring cukup. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Jadi harus komunikasi yang baik. Betul, komunikasi yang tadi itu ya. Jadi benar-benar nggak kalau bisa sampai nggak ada unek-unek gitu ya. Mungkin kalau kita kan takutnya nebak-nebak. Iya. Jadinya tambah gemes yang cewek. Kamu ini nggak nah balik lagi. Ini kuis atau apa kok tebak-tebakan? Iya, betul. Oke, waktu sudah menunjukkan 20.57. Oke. Terima kasih. Pertama-tama kita sampaikan untuk Pak Pendeta Ishak Tulus. Ya. Teman-teman yang ucapkan terima kasih, boleh kita lambaikan tangan ke Pak Ishak Tulus. Thank you. Thank you. Oke. Jangan dulu, jangan dulu. Loh. Oke, ini kan masih masalah pasangan itu kan banyak hal yang akan kita bahas juga. Mungkin kita akan adakan sesi selanjutnya. Nah, betul. Ya. Gitu ya. Jadi nggak cuma di malam ini, karena kan waktu sudah semakin malam gitu, kuota kalian sudah semakin menipis. Saya tahu baterai sudah semakin menipis. Ya. Oke, nanti kita akan share terus banyak hal-hal apa aja kegiatan kita ini dari Bipro. Makanya terus follow IG kita di Bipro.Manyar. Biar nggak sampai ketinggalan. Nah, so kita akhiri dengan doa. Tapi sebelum nanti selesai, jangan delete dulu, nyalakan semua video kalian. Kita akan foto bersama. Tapi nggak tahu gimana 80 orang foto bersama gitu ya caranya. Tapi kita akan doa. Nah, sebelum doa, Pak Ishak Tulus boleh kasih closing statement buat setiap kita yang ada di.
pegangan buat kita mungkin Pak Ishak sampai kita menemukan pasangan hidup. Oke, kita doa ya. Yuk, mari kita Sorry berdoa. Pak Ishak tulis. Closing Bisa statement dulu mungkin kesimpulan sebelum doa. Oh ya, Oke. kesimpulannya begini, menikah itu adalah pernikahan itu adalah ciptaan Tuhan. Dan kemudian Anda disiapkan untuk itu. Jadi nggak usah, Anda yang belum dapat pasangan nggak usah gelisah, nggak usah khawatir. Tuhan sudah rancang semuanya, pasti akan ketemu pada waktunya nanti. Yang penting kita sudah siap untuk melakukan seperti yang Tuhan mau. Firman malam hari ini. Oke. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Nanti jangan lihat dulu ya guys. Oke. Oke, ya. Saya yang mendoakan ini. Ya, oke. Saya minta tolong Pak Ishak dulu. Oke, mari. Ya. Bapa, kami bersyukur buat pertemuan malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan, itu akan menuntun kami menjalani hidup kami, supaya semua yang sudah berkeluarga, mereka terus semakin bahagia, semakin kuat, semakin diberkati. Yang belum menikah, Tuhan persiapkan mereka. Yang belum punya pasangan, yang belum dapat pasangan, Tuhan sediakan yang terbaik. Tuhan akan bawa yang terbaik. Nama Tuhan dipermuliakan. Dari semua yang kami buat, biarlah Tuhan dipermuliakan dan Tuhan memberkati kami semua. Biarlah Bipro ini menjadi satu wadah di mana setiap orang dipulihkan, setiap orang diberkati, setiap orang dipersiapkan untuk perkara-perkara besar. Amin. Terima kasih Bapa. Segala puji bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan turun limpah atas kami semua. Haleluya. Mari katakan. Amin. Jangan live dulu, kita akan foto bersama. Kita siap-siap nyalakan semua videonya, muka-muka asli kalian. Siapa tahu dibuka mukanya, asli. Siapa tahu ketika muka kalian dibuka gini, terus kalian ada teman-teman kalian yang menunjuk. Ini lumayan ini, gitu. Siapa tahu kan ya. Kita akan foto dengan tangan seperti ini, bahwa ini adalah cinta. Bukan cinta sih ya. Sarangio. Gitu. Ya, semuanya diarahkan ke kamera. Senyum, masih ada yang gambar atap dinding, itu berarti masih ke toilet. Masih ada gambar ini ya, oke. Sudah siap semua? Nanti ini semua akan masuk di Jawa Pos ya. Oke, sudah? Oke. Siap ya, hitungan ketiga. Oke, benarkan semua, poni, rambut, gigi, yang tadi. Gigi nggak semua sudah ya. Oke. 1, 2, 3. Sesi 2. Tahan. Sesi 2. Oke. Lagi sesi 2. Semua deh. Biar kan mereka nggak tahu ya. Iya. Ayo semua. Dinyalakan lagi. Sekali lagi. Tangannya, jempolnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, lanjutnya. Kita akan ke sesi 3 karena banyak sesi 3, ya. Kita geser lagi. Jempol tangan ya. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu kalian yang di sesi 3 ini kalian nggak tahu kalian kan di mana. Jadi kalian tunjukkan jari kalian. Betul. Tapi yang ini nggak ada gambarnya. Nggak apa-apa. Ada untuk bucin. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah join di acara kita malam hari ini. Semoga acara ini menjadi berkat ya, menginspirasi para anak-anak muda semua, profesional muda, pekerja muda yang mau melangkah pada sesi. Oke. Ada yang sudah itu ya. Dan jangan lupa tanggal 21 kita juga ada Betok yang kapal. Juga besok jam 7 malam di Bipro. Ada di IG-nya Bipro, kita ada Betok juga yang kita bisa sampaikan. Jadi itu aja dari kita. Oke. Sekian, saya Yonatan. Saya Julian. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Oke, saya pamit ya. Terima kasih.